Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryus Nura SNM. Saya merupakan dosen tetap Universitas Tangerang Raya, khususnya di Prodi Manajemen, dengan NIDN 0419047404. Saat ini dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mendapatkan hibah penelitian dikti 2 tahun berturut-turut dari tahun 2025 dan tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran, dengan bobot 3 SKS dengan kode UN 01156. Outline-nya yaitu dokumen pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta micro-teaching. Dokumen pembelajaran, perhitungan SKS mata kuliah, metode pembelajaran, RPS rancang tugas, kontrak perkuliahan serta referensi. Manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS memerlukan pemahaman dasar mengenai konsep inti pemasaran. Mahasiswa akan mempelajari tentang filosofi manajemen pemasaran, yaitu yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima konsep pemasaran sosial. Tujuannya agar memberikan pemahaman yang kuat bagi para mahasiswa dalam memahami konsep inti pemasaran. Materi pembelajaran manajemen pemasaran dan konsep inti pemasaran, mahasiswa dapat memahami perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Sistem pembelajaran luring melalui HP, laptop, Infocus untuk delivery PPT ataupun Google Classroom. Deskripsi mata kuliah, kontrak perkuliahan, menyampaikan materi, tugas kuis, aplikasi grup menggunakan WA Group ataupun Google Classroom. Metode pembelajaran menggunakan secara interaktif dan asesmen, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi agar dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa melalui PPT maupun Google Classroom. Interaktif, yaitu bagaimana berinteraksi dan berkolaborasi antara saya dengan para mahasiswa dalam memberikan pembelajaran agar tercapai dengan cara diskusi langsung ataupun melalui WA Group. Asesmen yang diberikan berupa tugas serta mereview materi kuis kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa. Metode pembelajaran 50 menit, interaktif 50 menit, dan asesmen 50 menit. Sistem penilaian presensi terdiri dari tugas individu, kuis, penilaian diskusi, tugas kelompok, nilai ujian tengah semester maupun nilai ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah CMK 1, memahami dan menjelaskan konsep inti manajemen pemasaran, definisi serta peran daripada manajemen pemasaran, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar manajemen pemasaran. CPMK 2, mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan sejarah filosofi perkembangan ilmu manajemen pemasaran. Mahasiswa juga mampu menganalisa dan membandingkan berbagai teori manajemen pemasaran. CPMK 3, mampu menjelaskan konsep penjualan dan konsep pemasaran. CPMK 4, mampu menganalisa filosofi manajemen pemasaran. CPMK 5, mampu menganalisa dinamika dengan kelompok dan tim, seperti komunikasi, konflik, ataupun problem solving. CPMK 6, mampu menjelaskan konsep manajemen pemasaran. CPMK 7, mengevaluasi konsep dasar manajemen pemasaran. Luaran daripada mata kuliah manajemen pemasaran yaitu diharapkan mahasiswa mengetahui tentang kognitif, knowledge, serta keterampilan skill, serta sikap attitude yang menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan aktif bekerjasama dalam tim. Demikianlah paparan dari deskripsi ini. Saya akan menyampaikan dan memaparkan contoh
dari pengajaran seperti yang biasa saya lakukan di kelas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan semua ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Aris Ndoro SNM. Kita akan bertemu di 16 sesi ke depan ya, yang mana masing-masing sesi nanti ada UTS dan juga ada ujian akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi ya tentang konsep dasar manajemen pemasaran. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa sih manajemen pemasaran ini, karena sering digunakan baik di dalam perusahaan maupun di dalam masyarakat ya, terutama di UMKM. Pemasaran ini sangat penting sekali. Jadi manajemen pemasaran ini atau pemasaran ini merupakan suatu proses ya, suatu proses di mana individu atau kelompok ini terpenuhi kebutuhan atau keinginannya terhadap suatu produk ataupun jasa. Ya. Nanti kita bisa melihat ya, definisi dari apa itu pemasaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat suatu proses di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Ya, jadi kita kalau misalnya membutuhkan sesuatu, pasti kita akan mencari apa bedanya keinginan, kebutuhan, apa perbedaan dan persamaannya. Ini kan berbeda ya, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ini sesuatu yang wajib, mau nggak mau kita harus penuhi kan. Tapi kalau keinginan ini suatu hasrat, ya, tapi tidak dibarengi dengan daya beli. Contohnya, kita melihat ada mobil baru, ya, produk baru, ataupun motor ya, motor vario jenis baru atau PCX ya. Kita ingin, kita cuma punya perasaan ingin, tapi kita nggak punya duit. Nah inilah keinginan, bisa ditunda. Tapi kalau kebutuhan, mau nggak mau harus dipenuhi. Contohnya ya kita seperti makan ya, kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, atau dengan kata lain, pemasaran ini adalah penyampaian kepuasan konsumen dengan menghasilkan profit ataupun laba. Ya, jadi kalau manajemen pemasaran kita lepas dari profit, ya. Apa gunanya seseorang membuka atau membuat perusahaan kalau rugi? Pasti tujuannya adalah ingin menghasilkan laba. Supaya apa? Supaya proses berkesinambungan produksinya tetap berjalan. Ya, jadi terus-menerus sehingga tidak ada penghentian produksi. Ya, jadi terus berjalan. Nah, konsep inti pemasaran ini ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami atau ketahui. Ya. Yang pertama, ini adalah pasar. Nah, kalau teman-teman biasanya yang mahasiswi ini dia sering ke pasar. Nah, ini pasar. Apa sih pasar ini pengertiannya? Tempat bertemunya para pembeli dan penjual. Ya, di sini pasar. Nanti pasar dibagi lagi. Ada pasar oligopoli, ya, monopoli. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian tadi saya sudah sampaikan keinginan. Ya, keinginan ini kan suatu hasrat, tapi tidak dibarengi dengan daya beli. Kalau kebutuhan itu wajib. Mau nggak mau kita makan kebutuhan, tidak bisa ditunda makan. Kemudian juga permintaan. Permintaan ini kan adanya suatu keinginan ya, suatu permintaan yang tidak dibarengi oleh daya beli jadi. Ya, misalnya kita ingin membeli suatu produk, ya misalnya sepatu, tapi kita punya uang, ya ini kita bisa melakukan permintaan. Kemudian produk dan jasa, ya produk ini kan sesuatu yang bisa dihasilkan ya, berupa bentuknya ini berupa barang. Kalau jasa tidak bisa dilihat. Ya contohnya misalnya tukang jahit gitu ya, ataupun servis.
HP ini kan dasar ya. Kemudian barulah muncul nilai. Nilai ini kan value, ya. Kemudian ada kepuasan. Nah, tujuan dari pemasaran biasanya ini kepuasan, ya. Kepuasan terhadap pelanggan dan juga kualitas produk tersebut, ya. Biasanya kalau kita mau membeli produk itu kan pasti melihat, ya, gimana harganya dulu. Pasti kita melihat harga. Kemudian kita lihat kualitasnya. Setelah kita pakai harga murah sepatu seminggu udah jebol. Kan untuk apa ya? Jadi kita harus melihat juga di sini kepuasan. Ya, dalam hal ini pemasaran harus melihat kepuasan dari pelanggan. Tidak hanya kita menjualnya sekali, tetapi harus memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan juga berkualitas. Kemudian di sini ada pertukaran transaksi. Karena dengan adanya pasar ini pasti adanya pertukaran, terjadinya jual beli dan relationship, ya, hubungan baik antara pedagang dan penjual. Ya, karena kalau tidak tercipta relationship, ini bahaya. Ya, kita akan mati produk kita. Ya, produk kita tidak akan bisa dijual karena kita tidak mempunyai hubungan baik. Konsumen mana yang lebih baik? Apa kita mendapatkan konsumen baru atau kita menjaga konsumen lama? Kalau menurut teman-teman, apakah kita menjaga konsumen baru atau kita mendapatkan menjaga konsumen lama nih? Nah, jadi ya dua-duanya. Ya, selain kita menjaga konsumen lama, juga harus mendapatkan konsumen baru. Karena konsumen lama ini dia akan bisa beralih, ya, beralih kepada kompetitor, ya, kepada pesaing. Nah, ini banyak yang terjadi, ya. Kita tidak menjalin hubungan baik dengan pelanggan, sehingga kita akan tertinggal. Banyak contohnya, ya, perusahaan-perusahaan yang ditinggali oleh konsumennya. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, apa itu kebutuhan, ya, keinginan dan juga permintaan. Nah, ini produk, ya. Ya, produk ini suatu yang diproduksi oleh produsen, ya, yang ditawarkan ke dalam pasar. Ya, ini biasanya tujuannya adalah untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Contohnya, ini produk Danone. Ini apa ya teman-teman ketahui tentang produk ini? Kalau mendengar atau melihat produk ini? Air mineral. Air mineral. Begitu apa lagi selain air mineral? Mata air. Hah? Mata air atau dari air? Ya. Nah, apa yang terbesit kalau kita di pinggir jalan, ya? Kan suka ada pedagang asongan yang menawarkan aqua, padahal yang dipegang bukan aqua, fit misalnya, tapi bilangnya aqua. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena sebagai market leader, ya, sebagai pemimpin pasar dan juga dia adalah yang pertama, ya, produk yang pertama. Pasti orang akan teringat aqua. Padahal kalau kita pinggir jalan bukan produk aqua, ya, Waria, Pit, bilangnya aqua. Sama seperti kita mau beli Indomie, kita beli Indomie dikasih Sarimi, ya, seperti itu. Padahal karena dia market leader dia juga pertama, ya. Nah, ini dari produk, ya, jadi lebih luas lagi. Nah, ini dari produk, ya. Ini juga ada nanti. Ini Apple, ya. Sekarang sudah berkembang. Dulu kita mengenal HP itu masih BlackBerry. Kenapa BlackBerry bisa tertinggal? Padahal dulu canggih BlackBerry. Ya, zaman saya masih muda itu minta nomor pinnya, ya, BlackBerry ribet. Tapi kenapa dia tertinggal dengan produk-produk sekarang Apple? Ya, karena itu kemajuan teknologi. BlackBerry tidak mengikuti perkembangan pasar, tidak mengikuti kemajuan teknologi. Akhirnya tertinggal, ya. Tertinggal dan sampai sekarang sudah, ya, salah produknya, ya, sudah tidak ada lagi. Nah, ini dulu kita mengenal komputer, ya. Ini dulu zaman DOS ini, kalau teman-teman masih ingat, ya. Nah, ini BlackBerry, ya, sudah tertinggal.
dengan perkembangan teknologi dan zaman. Nah, kemudian muncullah iPhone, ya dari iPhone 4, 5C, ya, 5S, terus berkembang. Karena mengikuti perkembangan pasar, keinginan pasar. Nah, ini GoFood. Ya, mengapa GoFood sampai sekarang masih bertahan Indomie? Ada yang tahu? Mengapa masih bertahan GoFood? Produk Indomie. Saya akan jelaskan di sini life cycle produk. Ya, ini kalau saya gambarkan life cycle produk. Nah, ini titik puncak produksi, misalnya Indomie, ya, Indomie kari ayam. Nah, PT Indofood itu pinter. Sebelum masyarakat bosan dengan produk Indomie kari ayam, dia udah memunculkan produk baru. Ya, jadi dia munculkan life cycle produk. Sebelum dia jatuh produk kari ayam, dia munculin produk baru. Contohnya apa? Indomie rendang, rasa soto, berbagai macam varian, sehingga terselamatkan. Karena konsumen itu ada titik jenuh, titik kebosanan akan hal-hal yang baru, ya, akan hal-hal yang baru dan yang lebih menantang biasanya. Rasanya pedas, ya, kemudian rasa jeruk nipis, ya, berbagai macam. Sama seperti minuman, ya. Aqua kita kenal adalah produk yang pertama kali air mineral itu beredar dan juga sebagai market leader. Tetapi Aqua pernah mengalami kegagalan produk. Apa yang teman-teman tahu? Kegagalan produk apa? Aqua ini. Nah, ini Aqua mengalami kegagalan. Dia gagal produk. Nah, dia contohnya dia ingin mengeluarkan air mineral rasa jamu. Ya, rasa jeruk nggak ada yang mau. Orang takut karena image air mineral ini kan air putih, ya, yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh konsumen kita. Tapi kalau dia ditambah dengan rasa jeruk, ya, rasa varian lain, ini pasti akan membuat image konsumen ini jadi berubah. Wah, dia udah ada unsur kimia, ya, makanya ini menjadi produk gagal. Dia tidak dilanjutkan produk ini. Padahal itu cukup inovatif sebenarnya, ya, tetapi dia tidak menjadi berkembang karena konsumen merasa takut, ya, akan mencoba produk ini. Itu tadi karena air mineral itu pasti menyehatkan, ya. Dari ini aja brand sebenarnya kan air pegunungan yang menyehatkan. Tapi kalau ditambah dengan rasa berarti sudah ada unsur kimia di situ. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan atau produk yang dulunya berkembang, yang maju, tetapi sekarang rontok. Ya, contohnya dari apa bisa tahu apa contohnya yang lain? Yang ya Pepsi Cola, ya, tadi sudah disebutkan Pepsi Cola, Teh Vita, ya. Kemudian Teh Sosro walaupun masih ada tapi sudah kalah sekarang. Ya. Dengan apa? Teh pucuk. Nah, Teh pucuk sekarang jadi market leader. Kenapa dia bisa menguasai pasar? Bisa mengalahkan Teh Sosro, padahal Teh Sosro itu iklannya di mana tempat, yang penting minumannya Teh Sosro, tapi dia bisa kalah dengan pendatang baru Teh pucuk. Karena apa? Karena Teh pucuk ini dia mengikuti keinginan konsumen, mengikuti perkembangan zaman. Baik dari kemasan, ya, kemasan berpengaruh juga. Ya, simpel, ya, simpel. Kemudian juga mungkin rasanya, ya. Kalau saya sih jarang minum teh seperti itu, ya. Tapi mungkin masyarakat kita lebih cocok lidahnya untuk mengkonsumsi teh pucuk yang mungkin lebih manis, lebih alami atau bagaimana, ya. Itu selera dari konsumen. Biasanya juga menggunakan iklan, ya. Nah, ini mungkin teman-teman tahu, ya. Nah, personal branding, ya. Kalau apalagi
saat ini sedang ada Piala Dunia ya, yang menggunakan pemain bola terkenal ya, Ronaldo ya, Messi ya, produk-produk Nike ya, sepatu lah, terutama sepatu, karena sekarang wayahnya Piala Dunia ya, dimana orang tertuju. Makanya di Piala Dunia ini banyak sekali iklannya. Kalau di jam pertengahan ya, waktu itu pada waktu pasti banyak iklan, karena disitulah semua mata tertuju, dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, biasanya perusahaan ini menentukan merek ya sebelum dia membuat produk. Di sini dia udah menentukan merek apa sih merek ini ya, kemasannya. Nah, ini udah apa nama mereknya, ini udah dipertimbangkan. Kemudian apakah ada sponsor ya, lisensinya, kemudian ada pengembangan merek di sini. Biasanya kemasannya itu suka berubah. Kalau kita bisa lihat teman-teman kopi kapal api ya, itu kemasannya dia setiap tahun atau 2 tahun sekali itu dia berubah supaya lebih menarik, supaya konsumen tidak bosan ya melihat kemasan. Karena kemasan ini sangat berpengaruh ya, walaupun tidak secara langsung, tapi tetap ya mempengaruhi kondisi dari konsumen ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya silakan. Jadi Pak bertanya, mengapa perusahaan otomotif seperti Suzuki itu Pak banyak yang tidak berkembang, bahkan banyak yang mengalami penutupan di beberapa dealer yang telah dibuka Pak. Oke, baik ya. Pertanyaannya bagus sekali nih. Ya, terutama di perusahaan otomotif ya. Perusahaan otomotif ini contohnya salah satu merek ya, kalau kita boleh sebutkan ini Suzuki ya. Suzuki ini dulu dia berjaya. Ya, saya konsumen setia Suzuki saya. Dari dulu saya selalu memakai motor Suzuki. Karena apa? Kenapa saya selalu memakai? Karena irit ya. Dia irit. Lebih irit dari Honda ya. Tetapi lambat laun dia tergerus. Karena apa? Dia tidak inovatif. Modelnya itu aja. Ya. Kemudian juga dia tidak mengikuti perkembangan zaman, keinginan dari konsumen. Kalau teman-teman lihat produk kompetitor Honda, dia berkembang. Dia menggunakan ini tadi, lain produk cycle, ya, Honda Beat ya. Terus sebelum kita kan bingung. Ini belum habis, sudah ada lagi Beat baru. Nah itu lah. Dia inovatif. Dia menggunakan produk life cycle. Sebelum produk ini jatuh, konsumen bosan, sudah muncul produk baru. Tetapi di balik itu produk Suzuki tidak seperti itu. Dia dibuat sama saja. Ya. Yang pertama dia Satria ini, tapi itu juga lambat laun akhirnya tidak kuat juga. Akhirnya banyaklah penutupan ya di dalam dealer ataupun pabrik itu sendiri ya, karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang market leadernya dipegang oleh Honda. Walaupun Honda dengan Yamaha ini saling bersaing, ya, susul menyusul. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini banyak produk-produk menggunakan jasa, ya, iklan, promosi, ya. Apalagi produk-produk baru, contohnya itu Pucuk ya. Kenapa dia bisa mengangkat menjadi market leader? Karena promosinya ya terbicara. Begitu juga Li Mineral. Li Mineral kan pendatang baru, ya, tapi dia sudah bisa menyaingi dari Aqua. Karena apa? Tidak lepas dari promosi, ya, unsur yang sudah inovatif ditambah lagi dengan promosi, ya, sehingga menambah ya kekuatan dari produk itu sendiri, cukup dikenal di masyarakat. Ini kan cukup dikenal di masyarakat, ya. Kalau masyarakat tidak mengenal, di mana mau membeli? Contohnya Intelgen ya, itu yang dulu kita nggak pernah mengenal, kenalnya Rinso, ya. Tapi sekarang udah beralih menggunakan Intelgen itu karena apa? Dia rasanya atau wanginya itu wangi tumbuh-tumbuhan yang alami gitu ya, natural, sehingga disukai oleh ibu-ibu, oleh masyarakat. Ya, sehingga beralihlah
dari produk yang satu yang masih menggunakan bubuk deterjen, tangan keset ya, gatal ya. Sekarang sudah berubah ya, udah nggak gatal lagi. Itu iklannya seperti itu. Tapi memang secara seperti itu ada suatu peningkatan. Nah, ini saya akan jelaskan apa perbedaan dari konsep penjualan dan pemasaran. Karena ini sangat berbeda ya teman-teman ya. Mungkin kita beranggapan bahwa penjualan dan pemasaran itu sama, padahal berbeda. Duluan mana? Penjualan atau pemasaran dulu? Pemasaran. Nah, ya. Jadi sebelum produk itu dijual ke masyarakat, harus pemasaran dulu yang turun. Biar dia mengobservasi pasar. Apakah pasar di sini siapa saja kompetitornya? Diamati dulu. Dan biasanya ada marketing support di situ ya. Melihat, mengamati apakah produk kita bisa bertahan, bisa masuk surga ya. Saya coba jelaskan filosofi manajemen pemasaran ini karena sangat penting sekali. Ada 5 hal ya filosofinya ini. Yang pertama adalah konsep produsen ini ya, ataupun konsumen ini memakai suatu produk yang tersedia ya, dengan yang harganya terjangkau ya. Konsep produksi di mana konsumen menyukai suatu produk yang sudah ada dan terjangkau, baik itu harganya maupun distribusinya. Sekarang kalau harganya murah tapi distribusinya barang tidak ada, ya buat apa? Ya. Kemudian kedua, konsep produk. Ya, konsumen menyukai produk bermutu. Ada beberapa orang, beberapa konsumen, dia nggak menyukai produk-produk yang biasa, dia menyukai produk yang branding, yang bermerek, sepatu Adidas, ya, terus saya Puma, ya, yang bermerek, yang branding. Ini teman-teman banyak yang sukaannya. Kemudian ini konsep penjualan, ya, membeli jika ada promosi, yang biasanya diimbun, ada diskon, ya, baru beli. Kalau nggak ada diskon ya tidak beli. Ya. Kemudian konsep pemasaran, jadi menghasilkan kekuasaan yang tinggi dari kompetitor. Kemudian terakhir konsep pemasaran sosial, ya, fokus pada keinginan kemudian pasar, menghasilkan nilai yang superior, menghasilkan nilai yang lebih besar. Nah, ini saya akan jelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep marketing. Nah, kalau konsep penjualan itu dia berawal dari usaha. Kemudian dia fokusnya pada produk. Karena dia menjual. Dan tujuannya adalah laba. Tujuan dari penjualan itu laba. Tapi kalau pemasaran beda. Tujuannya bukan laba. Apa? Tujuan dari pemasaran. Informasinya sampai. Ya, jadi kepuasan. Ya, kepuasan pelanggan. Ini jaminannya. Ya. Dia berawal dari pasar, kalau penjualan dari perusahaan, kalau pemasaran dari pasar. Dia adalah hasil tujuannya itu labanya kepuasan konsumen. Ya, kalau konsumen tidak puas, untuk apa? Berarti konsumen tidak akan memberikan order, mengulangi pembelian. Cuma sekali beli. Nah, ini sangat disayangkan ya. Kalau konsumen beli cuma sekali, yang diinginkan kan konsumen berulang, repeat order. Nah, ini konsep pemasaran sosial ya. Kita menggunakan piramida. Ada segitiga piramida. Di sini ada masyarakat ya sebagai puncuknya ya, sebagai puncaknya. Kemudian di sini pelanggan, sisi kiri. Nah, ini kepuasan pelanggan dan perusahaan jaminan laba. Cukup ya, jadi ini tidak. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan kita di malam hari ini ya. Kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.